Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rangkuman di tema 1 di pembelajaran subtema yang ketiga. Sebelum kita membahas materinya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertumbuhan pada ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan daur hidup ayam, yaitu telur, cara menjaga hewan peliharaan tumbuh dengan baik. Yang pertama, memberikan makanan yang sehat secara teratur dan cukup jumlahnya. Yang kedua, membersihkan kandang hewan secara teratur. Yang ketiga, memandikan hewan dengan teratur. Yang keempat, membawa hewan ke dokter hewan jika hewan sakit. Nah, hewan yang memiliki ciri-ciri seperti ayam yaitu itik, bebek, dan burung. Perubahan yang terjadi pada ayam yaitu ayam mengalami perubahan bentuk dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Induk ayam berasal dari kecil. Setelah dierami induknya, telur ayam akan menetas menjadi anak ayam kecil, pendek, dan ringan. Setelah beberapa minggu, anak ayam akan bertambah besar tinggi dan berat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam yang pertama genetik atau keturunan, jenis kelamin, umur, penyakit, dan cara memelihara. Makna kata atau istilah yang berhubungan dengan ayam, yaitu makhluk hidup, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, berbulu, kumpulan rambut banyak dan bertangkai, paruh, moncong atau mulut, bernafas, menghirup atau menghembus udara, paru-paru yaitu alat pernafasan, berkembang biak yaitu bertambah banyak, pertumbuhan yaitu bertambah besar dan tinggi. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dengan sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva bertumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa, lalu ikan mengalami pertumbuhan. Nah, ikan bernafas dengan insang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Selanjutnya, makna atau istilah pada ikan. Larva, serangga, atau berupa ulat yang belum dewasa yang baru keluar dari telurnya. Insang, yaitu alat pernapasan pada ikan. Sirip, yaitu kepak pada dada dan ekor ikan sebagai alat berenang. Bergerak, peralihan tempat kedudukan. Menetas, pecah dan terbuka kulitnya. Berenang, menggerakkan badan melintas, mengapung atau menyelam di air dengan menggunakan kaki, tangan, sirip, ekor, dan sebagainya. Pertumbuhan dan perkembangan pada kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu yaitu telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Makna atau istilah yang berhubungan dengan kupu-kupu. Ulat, binatang kecil melata, gilik memanjang, berkaki 6, kadang ada yang berbulu,
berdiam diri, yaitu diam, tidak bersuara, dan tidak berbuat apa-apa. Kepompong yang berada pada tahap ketiga sebelum menjadi kupu-kupu. Daur hidup yaitu rangkaian perubahan yang terjadi pada hewan atau tumbuhan antara satu atap, perkembangan dan tahap yang identik atau sama pada generasi berikutnya. Daur hidup katak. Katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Makna kata atau istilah daur hidup katak. Berudu, yaitu anak katak yang masih seperti ikan. Telur, yaitu zat hidup bakal anak. Ekor, yaitu bagian tubuh binatang yang paling belakang berupa sambungan tulang belakang. Selanjutnya, daur hidup nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Makna atau istilah pada nyamuk. Jentik-jentik yaitu anak nyamuk yang masih seperti ulat kecil hidup di air. Pupa. Pupa yaitu ulat yang berdiam dalam kepompong untuk mengalami perubahan pada dirinya sebagai kupu-kupu. Demam berdarah yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Selanjutnya, menentukan hasil 2 bilangan. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, penjumlahan ini sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. Lalu, 12 ditambah 12 hasilnya 36. Ini sama dengan perkalian 3 dikali 12, yang hasilnya sama yaitu 36. Nah, selanjutnya 300 dikali 4. 300 dikali 4 yaitu 4 dikali 0 hasilnya 0. Lalu 4 dikali 0 hasilnya sama dengan 0. Lalu selanjutnya 4 dikali 3 yaitu 12. Maka hasilnya 1200. Nah, memecahkan masalah sehari-hari. Salah satu peternakan Edo menghasilkan ikan hias sebanyak 132 dalam waktu sebulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan dalam 3 bulan? Baiklah anak-anak, mari kita coba selesaikan. 132 berarti dikali dengan 3. Nah, kenapa dikali dengan 3? Karena yang harus kita cari dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, baiklah anak-anak, mari kita coba selesaikan. 3 dikali 2 sama dengan hasilnya 6. 3 dikali 3 hasilnya sama dengan 9. Lalu 3 dikali 1 hasilnya 3. Maka hasil dari ikan hias peternakan Edo selama 3 bulan jawabannya 396. Nah,
Selanjutnya anak-anak, makna bersatu dalam keberagaman. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang sampai juga kepala. Ada juga yang belum bisa melompat. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal terbaik yang dapat kamu lakukan. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan yang baik. Tuhan sangat mencintai anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai teman. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Menghargai teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Arti bersatu dalam keberagaman di sekolah. Memberi saran dengan baik terhadap teman termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika kita melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Nah, selanjutnya anak-anak, menirukan gerakan daur hidup. Nah, ini ada posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Ini yaitu gerakan telur. Posisi badan merangkak yaitu gerakan ulat. Lalu posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon yaitu gerak kepompong. Nah, yang terakhir posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu berlari sambil melompat-lompat. Ini adalah contoh gerakan kupu-kupu. Nah, selain itu, keindahan gambar hias terletak pada garis warna dan bentuk motifnya. Terima kasih anak-anak, semoga rangkuman ini memudahkan kalian dalam hal belajar di subtema 3. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.